Itulah Tuhan itu. Orang lain bisa meragukan, dia punya keyakinan. Lakukan. Terjadi seperti yang dia imani. Nah, kita harus begitu. Mukjizat itu harus diklaim. Ketika mama saya menderita stroke tahun 2021, November 2021, itu udah kritis. Kepercayaan diri itu penting. Anak kecil tadi kan sudah jadi contoh kepada anak-anak remaja, anak-anak kami ya. Anak kecil itu dengan self-confidence, kepercayaan diri, memberi apa yang dia punya, 5 roti 2 ikannya. Itu satu contoh loh. Ada orang tidak percaya diri. Dia akan berkata, masa bisa memberi makan semua ini cuma 5 roti 2 ikan? Gak mungkin 7 benda makanan bisa memberi makan ribuan orang. Zaman sekarang kita kan begitu kan. Saya kenal salah satu pendeta di Gesba. Namanya pendeta J.H. Waworun, Gereja Segala Bangsa, aliran Pentakosta. Salah satu mujizat yang paling hebat dia lakukan ketika penginjilan. Dia memasak 2 liter beras, memberi makan hampir 50 orang. Pak, Bu, 2 liter beras ngasih makan 50 orang. Padahal ini 2 liter paling cuma buat 3-4 orang. Luar biasa loh. Kadang-kadang kita merasa yang kita punya itu, nggak mungkin mujizat, nggak mungkin itu. Smith Wigglesworth juga gitu, ya kan? Ketika dia pelayanan, ada supir pribadinya di belantara padang gurun yang sangat jauh, tiba-tiba mobilnya mogok. Ini riwayat penginjil pendeta Smith Wigglesworth ini. Ajudannya bilang, Pak, bensin kita habis udah di padang gurun ini, gimana? Udah ragu ini, udah mampuslah kita ini, nggak bisa jalan ini. Dia hanya bilang, isi dengan air. Isi dengan air, diisi dengan air. Tuhan akan ubah itu nanti jadi bensin. Saudara tahu, mujizat terjadi. Mobilnya nyala. Saya ingat, seperti air dirubah jadi anggur, perkawinan di Kana. Ini Smith Wigglesworth, hambanya, dia bilang, isi dengan mobil itu dengan air. Sampai ke perjalanan. Nanti kita tes, apakah itu bensin atau tidak, kata dia. Dicek, bener Pak, bensin. Luar biasa lu hamba-hamba Tuhan ini. Pentakosta ini kalau udah ngomong, itu yang tadi yang saya bilang. Penginjil Smith Wigglesworth ini, hamba Tuhan ini, di Perang Dunia Pertama, air jadi bensin loh. Jarang kan dengar-dengar kisah seperti ini adik-adik kami kan? Jarang. Itulah Tuhan itu. Orang lain bisa meragukan, dia punya keyakinan. Lakukan. Terjadi seperti yang dia imani. Nah, kita harus begitu. Mukjizat itu harus diklaim. Ketika mama saya menderita stroke tahun 2021, November 2021, itu udah kritis mama saya. Antara hidup dan mati dia. Dokter udah hampir hopeless, udah hampir menyerah aja. Kalau ngeliat keadaan gitu, udah gitu-gitu aja. Saya lakukan sesuatu ketika saya pulang dari rumah sakit menemani. Yang saya lakukan bukan istirahat tidur. Saya langsung ke gereja. Datang istri saya menasihati. Pak, gak usah lah ke gereja lagi. Gak usah berdoa. Enggak, saya lebih butuh Tuhan daripada istirahat, saya bilang. Saya mau mama saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa. Dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, saya berdoa di sini, menghadap ke tahta Maha Suci. Saya berdoa 6 jam, karena paginya jam 6 harus operasi. Dokter mengatakan, kami hanya menunggu mujizat, Pak. Kami hanya menunggu jika kiranya mungkin nanti di otak ibu ini ada organ baru yang bisa menyangga supaya dilakukan teknik jepit coiling di pembuluh darah otaknya. Dan itu tidak bisa kami temukan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya menangis. Saya hanya duduk seperti bersila gini, duduk bersila. Ada sebuah matras kasur gitu saya bikin di sini. Saya berdoa, menangis, saya main gitar. Tuhan, menangis saya. Enggak pernah berhenti air mata saya menangis kepada Tuhan. Terus saya menangis selama 6 jam itu. Lalu di ujung iman saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau berkenan menyembuhkan mamaku, hari ini kutunggu perkenananmu. Penuhi hidup saya dengan roh-Mu. Baptis saya, itu tanda perkenananmu bagi hambamu. Saya lalu menyembah, saya letakkan gitar saya berdoa. Saudara tahu saya dibaptis roh, saya berbahasa dalam bahasa Arab. Ya, logaknya masih saya ingat. Jadi kalau ada kata Allah kita ucapkan, itu muncul kata ilahi. Saya masih ingat. Lalu saya tertawa tersenyum, terima kasih Tuhan buat mujizatmu. Saya percaya Engkau akan memberi mujizat. Benar, operasi diberi kemudahan. Saya datang hanya berdoa. Saya menatap bahagia kepada Tuhan, menemani ibu saya masuk dengan pendeta wilayah kita, tulang saya, pendeta Bresman Siburian dan Bapak Pendeta Pardoman Simbolon, menemani kami dan istri dan ibu. Saya hanya percaya, saya tidak ada rasa pesimis bagi saya. Tiba-tiba dokter bilang, 1 jam lebih cepat Pak. Yang tadinya kami ragu itu ada organ tubuh penyangga dari pembuluh darah supaya bisa dilakukan teknik coiling penjepit. Ada organnya Pak. Itu lihat Tuhan itu. Yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan. Datang lagi pencobaan kedua.
Dokter bilang, setelah itu bagaimana proses kesembuhannya dokter? Ya, ini bisa 5-10 tahun lagi. Wah, mulailah keluarga pusing. Lalu saya bilang, udah percaya aja Tuhan sembuhkan, lihat aja. Itu obat hanya sarana dari dunia. Kalau Tuhan mengurapi obat apa aja ditelan, pasti sembuh. Yang klaim dokter, bahkan keluarga yang sudah pernah stroke mengatakan ini lama seperti ini, bisa 5-10 tahun. Sudah tahu apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 3-4 bulan udah bisa jalan normal mama saya. Puji Tuhan. Gak pakai penyangga tongkat lagi dia. Itu Tuhan dahsyat. Ibu, bapak, anak-anak muda di generasi ini, percayai Tuhan. Miliki keyakinan. Jangan hanya meratapi diri pasrah akan keadaan. Enggak. Pandang hanya kepada Yesus yang ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Harus yakin, jangan hanya ucapan aja, tapi praktek. Dilihat Tuhan, benarkah hambaku ini ada iman? Adakah iman di muka bumi ini? Ketika aku datang, kata Tuhan. Lukas pasal 18, tentang perumpamaan janda yang minta dibela haknya dari seorang hakim yang jahat itu, yang lalim. Adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu orang-orang benar yang berseru siang dan malam? Kata Alkitab di sana dikatakan, tidak, tapi Tuhan mau melihat iman kita, manusia batinia kita. Ini harus menjadi sebuah contoh bagi kita. Gideon saja yang ragu, dia minta petunjuk Tuhan. Benar nggak Tuhan itu pakai saya memimpin bangsa Israel ini? Kalau gitu Tuhan, kan di Hakim-Hakim pasal 6 tuh, Tuhan kasih contoh, mujizat ini. Ditanya Tuhan, dikasih mujizat, bener, Tuhan kasih mujizat. Tuhan mohon maaf ya, sekali lagi Tuhan, kasih mujizat sekali lagi. Kasih yang kedua, bener, Tuhan kasih mujizat. Nah ini contoh. Sekalipun kita kadang ragu ya, pelajaran yang saya bagikan ke jemaat Tuhan, lapor kepada Tuhan. Minta mana Tuhan? Tuhan, saya ini orangnya ragu. Kalau Tuhan benar, Kau punya kuasa, bantu saya Tuhan. Buktikan, saya minta ini Tuhan. Tunjukkan kuasa Tuhan. Nah ini seperti Gideon orangnya. Dia minta bukti. Jadi jangan ragu, Tuhan ngasih enggak ya? Ngasih enggak ya? Ngasih, enggak, ngasih, enggak, ngasih, enggak, ngasih. Jangan kayak gitu. Udah kayak main lotre, undian. Lapor aja sama Tuhan dalam doa. Tuhan, saya ragu, tapi saya mau bukti. Nah, ini Gideon orangnya. Mujizat masih ada, sekalipun keraguan kita ada. Kalau ada keraguan kita, minta sama Tuhan petunjuk. Seperti Gideon. Supaya kita ditolong oleh Tuhan.